Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari kelas manajemen C11. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Terus untuk pemasarannya sendiri biasanya di mana aja? Di Kalau online? kalau misalnya buat pemasaran kita masih aktifnya di Instagram. Kita juga baru minggu kemarin mulai ngaktifin di TikToknya. Cuman progresnya di TikTok kayak belum terlalu begitu bagus, jadi fokusnya di Instagram dulu buat sekarang. Jadi kalau GoFood udah. Oh, GoFood udah. Kalau Shopee sama GrabFoodnya belum, baru di GoFood doang di kami. Untuk TikToknya itu pakai ADS? Udah. Enggak, TikToknya nggak pakai ADS. Cuman kemarin kebetulan sempat collab juga sama kayak selebgram gitu, alhamdulillah tembus juga. Cuman kan yang kayak gitu mah biasanya musiman ya, kayak maksudnya si range ramenya paling antar seminggu sampai 1 bulanan. Udah beres itu mas sepi lagi kayak gitu. Si promosi kalau misalnya kita ke selebgram atau tahu. Waktu pas mau buka ini modelnya berapa? Semuanya dikasih tahu. Untuk tempatnya? Oh iya, karena di sini kan kita ngontrak 25 juta. Ngontrak 25 juta dan kalau ada equipment si kopi juga kan agak lumayan ya, perlengkapan kopi sama kue balok sama belum meja, kursi, dekorasi yang lain-lain. Kalau ditotalin sih 50. 50 tuh udah include sama kontrakan. Kalau untuk bayar pajak kayak gitu ada nggak? Kalau misalnya di sini belum ada. Belum ada. Selama buka ini ya Kopi Kugal, ada nggak hambatan yang terjadi selama buka kafe ini dari pemasarannya? Dari pemasaran, kalau misalnya hambatan pasti ada aja ya setiap usaha, maksudnya apalagi namanya usaha pasti naik turun. Tapi kalau misalnya hambatan paling besar kita tuh waktu pas kemarin kena COVID. Dampak kena COVID itu sangat amat lumayan berpengaruh gitu. Tapi untuk sekarang omsetnya? Sekarang alhamdulillah udah agak mulai lagi stabil sekarang. Betul. Kira-kira per bulannya berapa? Per bulan. Atau dari ini aja ya, kita maksudnya kan kalau usaha naik turun ya. Jadi kalau di sini kalau misalnya sepi, paling juga antar 200-300. Cuman kalau misalnya lagi rame bisa nyampe 5 atau 1-an gitu per harinya gitu. Jadi kalau misalnya per bulan kan ini ya naik turun ya. Jadi apalagi kayak misalnya kalau kemarin Piala Dunia kan banyak nobar juga kan gitu. Di tempat-tempat sebelumnya ya yang kue balok itu masih buka? Kebetulan kemarin bulan Juli close. Jadi fokusnya di sini sekarang outletnya cuma satu. Cuma satu aja. Kalau dulu tuh sempat nggak apa-apa ini. Ini enggak. cerita kesini. Udah beres dah ya. Oh, udah. Iya, jadi dulu tuh sempat juga buka franchise. Waktu pas buka franchise, alhamdulillah ada 7 outlet. Sistem kerjasamanya jadi ada yang ngambil adonan, mereka jualin gitu. Jadi aku cuma ngejual adonan kue baloknya doang. Iya. Nah kemarin tuh waktu sebelum pandemi tuh udah ada 7 outlet berjalan. Nah waktu pas pandemi semuanya emang gak kuat. Termasuk outlet saya juga yang di Marga Cinta kan tutup gitu ya. Makanya sekarang tuh kayak ibaratnya lagi ngerintis lagi lagi dari awal. Tapi mau coba bikin outlet lagi? Bikin apa? Ini lagi bikin outlet lagi? Enggak. Sekarang fokus dulu lah. Fokus dulu. Bikin fondasi dulu. Iya betul, rehat dulu. Kalau buat makanannya di stok apa gimana setiap hari? Ya di stok. Jadi kita misalnya udah stok salah yang apa dikit lagi belanja dulu gitu, biar nggak keteteran juga. Kalau ada yang kadaluarsa kayak gitu rugi? Iya pasti rugi. Cuman alhamdulillah terkontrol sih. Terkontrol. Paling juga adonan juga kan di kita bisa kuat sampai 3 hari. Jadi 3 hari. Kalau misalnya sekarang kita bikin adonan 100 piece nih. Nah nanti misalnya nggak habis si adonannya, itu masih bisa dibesokin adonan di kita tuh. Jadi nggak terlalu ini banget lah, maksudnya 1 hari harus habis, nggak gitu lah. Alhamdulillah sih. Buat kan
kalau bisnis tuh mau ngituin apa sih? Kayak gitu atau gimana? Bukan, maksudnya kemauan konsumen supaya kita tahu gitu Oh, konsumen. nah, kemauan Itu konsumen. gimana? Dulu tuh pernah dengar istilah kayak sebelum memulai kita lihat dulu di diri kita, sama kita cari dulu masalah apa di diri kita. Maksud masalah tuh kayak gini, misalnya masalah saya apa, saya tuh pingin nongkrong berarti harus ada tempat nongkrong kan. Yang kedua, saya kalau nongkrong harus makanan yang murah atau minuman yang murah, berarti harus nyediain makanan murah, minuman murah. Ketiga, bisa ada tempatnya yang seenggaknya nyaman lah buat nongkrong kayak gitu. Nah, dari ketiga masalah ini kita cari apa aja solusinya. Nah, nanti kan ketemu kan, kayak misalnya berarti tempat nongkrong, kita cari makanan murah. Apa yang murah? Kue balok kayaknya cocok deh ya, cuma 2.500 sih. Itu untuk motivasi ngedirin bisnis apa? Motivasi buat ngedirin bisnis. Kayak biar apa konsisten atau gimana? Uh, Kan pasti bisnis tuh suka Iya betul. pindah-pindah. Bener. Sebenarnya balik lagi ke passion, kalau menurut saya passion tuh kan apa ya? Passion tuh sesuatu yang kita kerjakan tapi tanpa kita merasa capek atau tanpa kita merasa kayak malas-malasan gitu. Jadi kita tuh semangat kalau misalnya ngerjain itu. Kebetulan saya juga kan suka bersosialisasi ya. Jadi kalau misalnya nongkrong kayak gini tuh kayak have fun aja. Ini saya lagi sambil kerja, sambil bisa ngobrol juga sama teman-teman sekarang gitu. Jadi kebawa enjoy aja gitu. Ada kalanya juga, maksudnya misalnya pendapatan kita di bawah UMR ya kita wajarin, dah kerjanya juga kayak gini ya, itu nggak harus kejar target, nggak harus apa. Nah kalau misalnya ada kalanya kita di atas itu ya alhamdulillah, kita harus bersyukur gitu.